Presiden Donald Trump di berbagai sektor. Dan atas izin Bapak Presiden, pada pagi hari ini Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia akan menjelaskan secara lebih detail, lebih teknis, karena beliau adalah Menteri Teknis yang menangani langsung dan turut berkoordinasi secara langsung dengan lembaga dan satker terkait untuk mengenai isi dari perjanjian tersebut. Tentunya di bidang energi, sumber daya alam, dan juga perusahaan minyak nasional kita yang terbesar, Pertamina. Selanjutnya Bapak Menteri SDM dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Seskap yang saya hormati Pak Lembaga dan satker terkait untuk mengenai isi dari perjanjian tersebut. Tentunya di bidang energi, sumber daya alam, dan juga perusahaan minyak nasional kita yang terbesar, Pertamina. Selanjutnya Bapak Menteri SDM dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Seskap yang saya hormati Pak Dubes dan Pak Simon, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, teman-teman media baik yang ada di DC maupun yang ada di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas apa yang disampaikan oleh Pak Seskap untuk menindaklanjuti tentang poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Amerika Pak Trump terkait dengan perjanjian dagang kita, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan isi dan substansi dan langkah-langkah strategis. Secara kebetulan kemarin sudah dijelaskan oleh Menko dan sekarang kami akan menjelaskan secara teknis pada tataran implementasi. Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dari 15 miliar US dollar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini adalah merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar. Dan nanti akan dijelaskan oleh Dirut Pertamina tentang teknis implementasinya. Bapak Ibu semua, 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah tentu akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia. Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG, kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun. Dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan. Ini dalam konteks BBM. Dan dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi. Jadi ini langsung bisa berjalan supaya tidak ada suatu persepsi yang berbeda dari teman-teman yang ada di sana. Yang kedua, kami juga menjelaskan tentang mineral kritikal. Bahwa Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks pergaulan diplomasi luar negeri. Tapi juga Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal.
Dan ini sudah terjadi sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh seperti Freeport. Freeport itu perjanjiannya sudah kita lakukan dan mereka mempunyai konsesi secara baik mengikuti aturan, kemudian juga membangun smelter kurang lebih sekitar hampir 4 miliar US dollar, dan itu adalah salah satu smelter terbesar di dunia untuk pabrik tembaga. Nah, untuk mineral kritikal terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada dari Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Tapi kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk dalamnya ada investasinya. Jadi ini bisa bersama-sama. Jadi katakanlah mereka mau bangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi. Yang berikut, Bapak Ibu semua, saya juga menjelaskan bahwa dalam konteks perolehan terhadap wilayah-wilayah pertambangan yang ada, kami setelah ini kami akan menawarkan kepada mereka mana perusahaan-perusahaan yang ingin masuk dan kemudian kita fasilitasi. Dan saya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek. Karena kita juga harus membangun, menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini. Yang berikut saya juga menyampaikan terkait dengan perpanjangan Freeport. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir telah kita melakukan negosiasi komunikasi intens antara pemerintah Indonesia, Mine ID dan Freeport-McMoRan. Secara kebetulan, puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035. Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi 1 tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900.000 lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Dan produksi ini adalah merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2002-2003. Karena ini eksplorasinya di underground itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika, di Papua. Maka hari ini komposisinya adalah saham kita dari 100% itu kita punya 51%. Perpanjangannya ini kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12% saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi. 12% ini tanpa ada biaya apapun, khususnya untuk pengambil alihan 12%. Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi, pasti di situ membutuhkan biaya, disitulah ditanggung renteng. Nah, dengan demikian maka pada tahun 2041, negara akan mendapatkan saham 51 tambah 12% berarti 63, di mana penambahan 12% saham ini juga akan berkontribusi, akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua, penghasil tambang. Nah, dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang existing tetap bertahan, pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti PNBP dan pendapatan daerah. Nah, kira-kira itu terkait dengan Freeport. Namun, setelah MOU ini ditandatangani, tahap berikutnya adalah kami akan melakukan pembahasan teknis terkait dengan administrasi-administrasi yang akan dipenuhi oleh pihak Freeport. Sudah barang tentu dalam bernegosiasi, kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan. Karena pasal 33 Undang-Undang 45 sebagaimana apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengedepankan kepentingan negara, dan oleh karena itu di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti,
dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di tanah air. Yang berikut menyangkut dengan urusan etanol. Bapak Ibu semua, salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol, mandatory. Tujuannya aja sebenarnya, paralel aja biasa. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa di sini kita juga melakukan komunikasi terhadap ExxonMobil. ExxonMobil ini salah satu perusahaan minyak Amerika Serikat yang sudah 100 tahun lebih yang beroperasi di Indonesia. Dan mereka adalah salah satu penyumbang lifting terbesar selain Pertamina. Hari ini lifting mereka kurang lebih sekitar 170.000 sampai 185.000 barel. Kita akan memperpanjang sampai dengan 2055 dengan total investasi kurang lebih menambah 10 miliar US dollar. Namun ada beberapa hal yang harus kita clearkan, termasuk dalamnya adalah sharing cost recovery antara pendapatan negara dan pendapatan K3S. Sebentar lagi akan selesai. Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komunikasi bilateral kita antara pihak swasta yang ada di sini maupun dengan pemerintah Indonesia, termasuk dalamnya adalah berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan persoalan tindak lanjut daripada apa yang disepakati yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Trump. Intinya dari sektor SDM adalah begitu selesai 90 hari diimplementasikan, maka langsung kita jalankan. Supaya apa? Ini membangun trust. Membangun trust antara kedua belah pihak, antara Indonesia dan Amerika. Dan ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan apa yang telah disepakati untuk kemudian perjanjian ini diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak. Harus win-win. Perjanjian ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus semua pihak merasakan keuntungan daripada perjanjian ini.